bagi yang menerima bansos sekitar 1,7 juta orang yang dirinya tidak pantas untuk menerima bantuan dari pemerintah, kok diam saja? Kenapa nggak dikembalikan? Kenapa tidak mempunyai empati kepada orang-orang sekitarnya yang mungkin lebih layak menerima bansos? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di hari Senin ini, tanggal 11 Agustus 2025. Sahabat Indonesia, sebelum Anda mengikuti Opini Rudy, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like, share, dan komen di Anak Bangsa Channel. Dukungan Anda sangat bermakna untuk memberikan semangat bagi kami untuk terus bersuara dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa bulan yang lalu dihujat oleh seluruh rakyat Indonesia karena melakukan kebijakan yang sangat gegabah tanpa sosialisasi, tanpa mitigasi, tanpa pemberitahuan, dengan memblokir sekitar 150.000 rekening, bahkan mungkin lebih dari itu. Ada yang dikatakan 31 juta rekening. Tujuannya baik, agar rekening-rekening nganggur itu tidak digunakan untuk transaksi kejahatan, tapi ternyata menyasar ke beberapa rekening yang tidak ada kaitannya dengan kejahatan. Ada rekening dari pekerja migran Indonesia yang kena blokir, mahasiswa yang ada rekening untuk membayar UKT juga terdampak, dan beberapa yang lain termasuk UMKM juga terdampak. Nah, ini membuat kita marah gitu. Kenapa PPATK segegabah itu tanpa persetujuan pemerintah, tanpa pemberitahuan, tanpa mitigasi, tanpa sosialisasi. Nah, sekarang PPATK kelihatannya ingin merubah image itu dengan memberikan pengumuman yang agak sedikit menaikkan citra PPATK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun pengumumannya itu membuat kita prihatin. Menurut analisa dari PPATK, dari 10 juta penerima bansos yang teridentifikasi layak menerima bansos hanya 8,3 juta orang atau keluarga. Artinya 1,7 tidak teridentifikasi, atau dengan kata lain tidak layak menerima bansos. Bansosnya banyak sekali, ada PKH, ada BSU, ada bantuan sosial beras, BSB, dan banyak lagi. Yang lebih memprihatinkan lagi, menurut laporan dari PPATK, terindikasi ada 27.932 pegawai BUMN juga menerima bansos. Bingung kita. Pegawai BUMN itu gajinya pasti di atas UMKM. Pegawai BUMN sudah pasti tidak masuk dan tidak layak dikategorikan sebagai penerima bansos. Mengapa bisa terjadi? Ada 7.479 dokter juga menerima aliran bansos. Bingung saya, 7.479. Dokter itu profesi yang mulia, dan saya yakin secara ekonomi tidak masuk kategori layak menerima bansos.
ada lagi 6.000 lebih penerima bansos itu dikategorikan pegawai dalam level manajerial atau eksekutif. Saya bingung ini, apa yang terjadi? Bahkan oleh PPATK dikatakan 60 lebih penerima bansos itu rekeningnya di atas 50 juta. Nah, ini pertanyaannya Kemensos bagaimana? Inilah yang membuat saya prihatin. Bagaimana pengelolaan data dari Kemensos ini kok bisa sampai meleset sampai 1.700.000 orang tidak berhak menerima bansos, akhirnya dialirin dana bansos. Memalukan atau tidak? Ada dua hal yang ingin saya katakan. Ini saya mengecam keras tata kelola pemberian bansos, terutama oleh Kemensos. Validasi datanya bagaimana? Akurasi datanya bagaimana? Kok bisa meleset sebanyak itu? Lebih dari 17% meleset. Aneh kan? Padahal di Indonesia ini lebih banyak lagi yang membutuhkan. Mungkin tidak masuk dalam cakupan 10 juta, masih yang para pegawai non formal itu ya, seperti ojol, seperti pembantu, seperti apa, itu lebih layak menerima bansos. Kok sampai melesetnya kok nggak main-main ini, 100 lebih atau bahkan 1.700.000 lebih, ini kan aneh, tidak masuk dalam pikiran saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang menerima bansos sekitar 1,7 juta orang yang dirinya tidak pantas untuk menerima bantuan dari pemerintah, kok diam saja? Kenapa nggak dikembalikan? Kenapa tidak mempunyai empati kepada orang-orang sekitarnya yang mungkin lebih layak menerima bansos? Jadi saya agak bingung ini. Ada juga yang menerima BSU, bantuan subsidi upah. Ini kan aneh ini, orang-orang yang mempunyai tingkat gaji yang sangat layak, cukuplah, tidak layak untuk menjalani kehidupannya, masih makan juga uang subsidi upah itu. Subsidi upah itu layak diberikan oleh kaum buruh, kepada kaum buruh maksud saya, kepada ART, kepada tenaga-tenaga non formal seperti ojol, seperti pemulung, segala macam. Mereka itu mungkin tidak terdata di Kemensos, tapi mereka layak. Inilah yang menjadi masalah kita. Data ini tidak pernah akurat. PR kita berpuluh-puluh tahun tentang data, melesetnya begitu jauh. Nah, pertanyaannya sekarang, ini sudah berlangsung berapa lama? Mengapa PPATK baru sekarang mengendus kesalahan penyaluran bansos ini? Lalu tidak lanjutnya Kemensos seperti apa? Harusnya itu ditarik ulang, karena masih membutuhkan, negara masih membutuhkan uang untuk mensubsidi orang-orang yang lebih layak menerima bansos. Jadi saya akhirnya bertanya-tanya, ini kesalahan penyaluran ini semata-mata keteledoran atau jangan-jangan disengaja? Kalau keteledoran kok sudah berlangsung cukup lama. Kalau disengaja pasti ada mensreanya, ada niat jahatnya. Jangan-jangan disalurkan oleh pegawai Kemensos ke saudara-saudara terdekatnya. Ini yang saya sangat prihatin ini.
Saya mohon kepada Presiden, Menteri Keuangan untuk melakukan audit kepada Kementerian Sosial ini, menugaskan BPKP maupun BPK untuk mengaudit ulang secara lebih detail layak atau tidak 10 juta ini kalau disangkakan oleh PPATK meleset sampai 1,7, ini sudah keterlaluan yang berlebihan. Ini ada apa ini? Ini pertanyaan yang akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau melahirkan persepsi suuzon kepada pemerintah dalam ini Kementerian Sosial. Ada apa? Kok sudah berlangsung sekian lama ada penyimpangan penyaluran bansos, dan saya membayangkan kalau PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, tidak mengekspos hal ini, berarti penyimpangannya atau deviasinya semakin lama semakin jauh dan ada pembiaran. Betapa jahatnya pemerintah kalau tidak segera mengkoreksi kebijakan ini. Betapa tidak punya nuraninya orang-orang yang menerima uang dari negara padahal dia tidak layak menerima bansos. Tolong kembalikan kepada negara dengan cara apapun. Anda yang 1,7 juta orang tadi, termasuk ada 27.932 pegawai BUMN, kembalikan uang itu kepada negara agar disalurkan pada orang yang membutuhkan, termasuk 7.479 dokter itu yang sangat tidak layak lah untuk menerima bansos itu. Kembalikan saja. Terus kemudian ada 6.000 lebih orang yang di level manajerial atau eksekutif, tolonglah, gaji Anda sudah cukup. Punyailah empati kepada rakyat, kembalikan kepada negara biar disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Dan catatan terakhir saya yang paling penting adalah akurasi dan validasi penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kemensos. Tolong segera diaudit BPKP, BPK agar penyimpangan ini tidak semakin berjalan terus dan ada pembiaran, sehingga dana bansos yang dikumpulkan dari APBN yang merupakan pajak rakyat untuk membantu sesama dalam rangka solidaritas sosial ini tidak mubazir diterima oleh orang-orang yang tidak berhak. Segera lakukan audit dan kami mendukung, dan kami akan memonitor terus bagaimana perkembangannya. Apakah Kemensos segera mengakui kesalahannya? Siapa pejabat yang bertanggung jawab hal itu harus bertanggung jawab. Di sisi lain saya juga menunggu keikhlasan, kebesaran hati para penerima bansos yang salah tadi, yang tidak layak menerima bansos, untuk uang itu dikembalikan kepada negara agar disalurkan kembali. Dan sekali lagi saya mendukung teguran kepada Menteri Sosial karena sudah terbukti pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat di Kemensos tidak mempunyai kapasitas untuk menjalankan amanah dari negara, menyalurkan dana bantuan sosial yang sangat-sangat diperlukan oleh rakyat. Dan terjadi penyimpangan ini bukan hal yang main-main. Mungkin nilainya itu bisa ratusan miliar, mungkin lebih dari itu. Kembalikan pada negara, diaudit, kalau perlu yang melakukan kesalahan itu diberikan sanksi yang berat agar kita bisa mengawal agar penyaluran bansos itu tepat sasaran, tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat bagi orang-orang yang layak menerima bantuan sosial atau bantuan-bantuan yang lain. Itu concern saya dalam opini Rudy kali ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Jangan lupa
subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen Anak Bangsa Channel. Terima kasih, sampai jumpa.